Yo halo guys, gimana kabar semuanya yang lagi nonton video ini? Mimin doakan semoga kita semua selalu sehat-sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin. So guys, kali ini Mimin mau ceritain aksi seru dan cerdas dari Opa Arnold untuk bisa berhasil lolos dari berbagai penjara. Tujuannya untuk menemukan efektivitas dan kelemahan pada keamanan penjara. Keren gak tuh guys? Pasti penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang napi yang bernama Ray Breslin. Ray membuat rencana untuk keluar dari penjara. Ia pun berkelahi dengan napi lainnya. Karena sudah membuat keributan, Ray akhirnya dibawa ke ruang isolasi. Ray mengamati sekelilingnya dan membuat sesuatu dari tisu dan juga kotak susu. Saat waktunya makan siang, Ray menanyakan waktu pada salah satu petugas kepolisian. Setelah itu, ia duduk lalu mulai berhitung hingga mencapai angka 300. Di sisi lain, menampilkan seorang wanita yang keluar dari mobilnya. Tepat pada hitungan yang ke-300, mobil yang tadinya dikendarai oleh sang wanita pun menjadi meledak. Para petugas kepolisian panik lalu segera memeriksa para napi yang ada di ruang isolasi melalui CCTV. Pada layar monitor menunjukkan bahwa para napi masih berada di ruangannya masing-masing. Kemudian seorang polisi menerima perintah dari atasannya untuk memindahkan para napi dari ruang isolasi ke sel mereka masing-masing. Namun saat polisi itu datang ke ruangannya Ray, ia sudah tidak menemukannya lagi. Scene lalu berpindah menampilkan Ray yang kini sudah berada di dalam mobil bersama seorang pria yang bernama Hus dan juga seorang wanita yang tadi meledakkan mobilnya yang bernama Abigail. Tak lama kemudian mobil yang mereka tumpangi berhenti di pinggir jalan. Ray turun menuju tempat telepon umum. Ray menelepon seseorang dan setelah itu datanglah para polisi mulai mengepungnya. Scene kemudian berpindah di kantor kepolisian. Seorang pria bernama Lester Park bertemu dengan kepala sipir penjara nasional. Lester menjelaskan kepada sipir itu bahwa Ray bukanlah napi sungguhan. Ray bertugas untuk menguji integritas keamanan penjara nasional. Ray juga menjelaskan bagaimana caranya keluar dari penjara itu tanpa sepengetahuan para polisi. Ray berkata untuk keluar dari penjara dibutuhkan 3 hal, yaitu mengetahui tata ruangnya, mengerti rutinitasnya, dan bantuan dari orang luar atau orang dalam. Ray mengetahui bahwa penjara itu bersebelahan dengan tempat pemadam kebakaran. Ray sengaja membuat keributan agar dapat dipindahkan ke ruang isolasi. Di sana, Ray memperhatikan rutinitas para petugas yang akan beristirahat setiap 7 menit. Saat itulah tak ada petugas yang mengawasinya. Kemudian Ray menggunakan lapisan tipis lilin yang ada pada kotak susu untuk mengetahui kode kunci ruangannya. Ray melihat bekas sidik jari petugas dari lapisan itu. Setelah berhasil keluar, Ray mengatur kamera CCTV agar para petugas kepolisian tidak curiga. Tersisa 1 menit untuk pergi menuju tempat pemadam kebakaran. Abigail yang meledakkan mobil membuat semua rencananya berjalan lancar hingga akhirnya ia berhasil keluar dari penjara. Scene kemudian berpindah menampilkan Ray yang sudah berpakaian rapi pergi ke kantornya untuk melakukan rapat singkat. Pada rapat itu, ia bertemu dengan Jessica Miller yang memperkenalkan dirinya sebagai salah satu anggota CIA. Jessica meminta Ray untuk membantunya agar mau menguji penjara-penjara internasional yang memiliki tingkat keamanan sangat tinggi. Pengujian ini dilakukan untuk memenjarakan para tersangka kejahatan agar tempat itu dapat dipastikan tak bisa dibobol. Namun misi ini bukan misi yang resmi, sehingga jika terjadi sesuatu di luar kendali mereka, maka mereka tak bisa menolong ataupun membebaskan Ray. Abigail dan Hus tampak tak setuju dengan permintaan Jessica, namun berbeda dengan Lester yang menyetujui permintaan Jessica. Menurut Lester, tawaran yang diberikan Jessica sangat menguntungkan karena jumlah uang yang diberikan akan dilipat gandakan. Masalah lainnya adalah mereka tak diperbolehkan untuk tahu letak penjara tersebut. Abigail semakin bimbang, tapi Ray tetap menyetujuinya. Scene lalu berpindah di mana Abigail, Hus, dan Ray mempersiapkan segalanya. Ray akan menyamar menjadi orang lain, yaitu Anthony Portos. Ray juga diberikan alat pelacak di tubuhnya. Setelah melakukan semua persiapan, Ray keluar menunggu jemputan. Abigail melihat mobil hitam menghampiri Ray. Abigail yang melihat Ray dari jauh tak mengetahui bahwa sebenarnya Ray dimasukkan ke mobil secara paksa. Alat pelacak yang ada di bahu Ray juga ikut dilepaskan. Otomatis, Hus tak bisa mengetahui kemana mereka akan membawa Ray. Setelah dibawa pergi oleh orang-orang yang tak dikenal, Ray dibangunkan dan melihat orang-orang bertopeng. Ray yang baru bangun dari pingsannya menyadari bahwa kini ia sudah berada di penjara tingkat internasional yang memiliki sistem keamanan yang sangat ketat.
Setiap pergerakan Ray diawasi oleh kamera pengawas. Kemudian Ray dibawa untuk menemui sipir yang bernama Hobbs. Beberapa hal janggal pun terjadi. Ray mengira sipir yang menjaga penjara itu bernama Mars, namun sepertinya Ray benar-benar dijebak. Ray sempat memberitahukan sipir Hobbs kode evakuasinya, tapi Hobbs tak peduli. Hobbs menginginkan Ray untuk terjebak di penjara itu selamanya. Ray dan para napi lainnya diarahkan untuk pergi ke Babylon. Dalam perjalanan mereka ke Babylon, Ray melihat orang bertopeng melakukan kekerasan pada seorang napi. Ray terus memperhatikan setiap sudut ruangan. Sesampainya di Babylon, Ray bertemu dengan Emil Rothmeyer. Emil mengambil inisiatif pertama untuk berkenalan dengan Ray. Di tempat lain, Emil menghampiri Ray yang sedang memperhatikan sekelilingnya. Ray berkata pada Emil bahwa dia perlu pergi ke ruang isolasi. Maka Emil langsung menampar Ray. Serangan tiba-tiba dari Emil ternyata adalah bantuan yang ia berikan untuk Ray. Ray pun menampar balik hingga petugas bertopeng datang memisahkan mereka berdua. Di ruang isolasi, mereka disinari oleh sinar yang terang dan juga sangat panas. Ray berusaha untuk tetap fokus dan berpikir agar ia mendapatkan jalan keluar dari penjara itu. Dan tak lama kemudian datanglah seorang dokter untuk memeriksa keadaan Ray. Ray bertanya di manakah mereka saat ini, tapi dokter itu hanya diam saja. Kemudian seorang petugas segera memerintahkan dokter itu untuk pergi dan memindahkan Ray ke tempat semula. Scene kemudian berpindah menampilkan Ray dan Emil yang sedang berbincang. Ray meminta bantuan Emil untuk mendapatkan sepotong logam yang memiliki lebar sekitar 3 inci, berbentuk bulat dan juga halus. Ray berkata pada Emil jika ia berhasil mendapatkan logam itu, maka Ray akan membawa Emil pergi bersamanya. Emil pun terdiam, lalu ia berkata pada seorang petugas bertopeng untuk membawanya menemui Hobbs. Hobbs memberikan Emil waktu 10 detik untuk berbicara dengannya. Dalam waktu 10 detik itu, Emil hanya berbicara omong kosong, sehingga Hobbs pun kesal dan menghukumnya dengan memasukkan air secara paksa ke dalam mulut Emil. Emil pun terbatuk, kemudian merangkak ke bawah meja untuk mengambil sesuatu di sana. Setelah berhasil mengambil benda itu, Emil kembali ditarik oleh petugas. Emil yang sudah kembali ke tempat semula memberikan benda yang ia dapatkan kepada Ray. Ray meminta Emil untuk kembali ke ruang isolasi. Emil ingin menolak, tapi Ray berkata bahwa itu satu-satunya cara untuk bisa keluar dari penjara. Ray menjelaskan rencananya pada Emil secara diam-diam. Menurut perkiraan Ray, mereka berada di ruang bawah tanah yang memiliki kelembapan udara. Ray melihat bahwa bangunan penjara mereka dibangun dengan menggunakan paku baja. Baja akan berkarat dengan seiring waktu. Maka mereka perlu mengkonsentrasikan panas yang berasal dari sinar di ruang isolasi pada paku itu. Paku baja yang terkena panas akan terlepas dengan sendirinya. Dan Ray akan mengkonsentrasikan panas dari sinar ke paku baja menggunakan benda yang diberikan oleh Emil. Setelah mendengar penjelasan Ray, Emil pun mulai membuat keributan lagi. Emil memancing emosi salah satu napi yang bernama Jeff, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Lalu datanglah para petugas bertopeng. Sesampainya Ray di dalam ruang isolasi, ia berusaha untuk membuka paku baja. Di tengah sinar panas yang menerpanya, Ray tetap mencoba hingga akhirnya paku itu terlepas juga. Ray mengetuk-ngetukkan lantai untuk memberi kode pada Emil. Emil pun berteriak dan meracau untuk mengalihkan perhatian para petugas. Sementara Ray mengeluarkan roti dari mulutnya untuk menutup kamera CCTV. Hobbs yang mendengar teriakan Emil semakin kesal lalu pergi untuk menemuinya. Sedangkan Ray kini berhasil turun ke bawah dan terpaksa harus memanjat melalui pipa air untuk naik ke atas. Tanpa sengaja Ray mematahkan satu pipa air dan Ray mengabaikan pipa itu lalu melanjutkan tugasnya. Hingga akhirnya ia berhasil keluar dari tempat itu. Ray melihat bahwa ternyata mereka berada di atas sebuah kapal besar yang berada di tengah lautan. Setelah beberapa saat terdiam, Ray tersadar bahwa ada petugas yang berjaga, lalu Ray memutuskan untuk segera kembali ke ruang isolasi. Saat turun ke bawah, Ray terjatuh karena air yang keluar sangat kencang mengenai tubuhnya. Ia bergegas berenang menuju ruang isolasi. Untungnya, Ray berhasil sampai di ruang isolasi sebelum para petugas melakukan evakuasi karena telah terjadi banjir yang diakibatkan pipa air yang patah. Di sisi lain, menampilkan Hus dan Abigail yang terus menekan Lester tentang keberadaan Ray. Mereka berdua khawatir pada Ray dan juga kesal pada Lester karena tak mencari lokasi di mana Ray di penjara. Tak hanya itu, uang yang dijanjikan oleh Jessica tak bisa dicairkan. Lester berkata bahwa itu hal biasa dan mereka tak perlu khawatir pada Ray. Di sisi lain, menampilkan Hobbs yang mendapat informasi dari pengawalnya yang bernama Drake bahwa ada yang janggal pada ruang isolasi yang ditempati Ray. Hobbs menemukan paku baja yang sudah berkarat. Hobbs pun menghubungi seseorang yaitu Lester. Lester ternyata sudah mengkhianati Ray. Lester ingin Ray terjebak di dalam penjara itu selamanya. Lester juga memberitakan Hobbs untuk menemukan seorang bernama Victor Mannheim karena banyak orang yang mencari keberadaannya. Tugas Hobbs adalah mendapatkan informasi tentang Victor dari Ray. Di sisi lain, Ray terlihat sedang dalam kesakitan. Ia bahkan disiksa mati-matian oleh para petugas bertopeng. Ray yang hampir menyerah mendapatkan dukungan dari Emil.
Emil berkata bahwa mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyerah dan mati sengsara di dalam penjara atau keluar dari tempat itu serta menghukum orang yang menjebak Ray hingga ia terkurung di penjara. Ray tentunya memilih pilihan yang kedua. Kini Ray mulai mengamati rutinitas yang dilakukan para petugas. Para petugas itu menggunakan topeng. Ray membedakan para petugas itu melalui kebiasaan mereka. Setelah mengetahui rutinitas para petugas, Ray dan Emil juga perlu mengetahui di mana sebenarnya mereka berada. Ray memutuskan untuk bertanya pada seorang dokter yang pernah memeriksanya. Emil menusukkan pisau ke perut Ray agar Ray bisa bertemu dengan dokter itu. Saat sang dokter mengobati lukanya, Ray bertanya pada dokter itu di mana mereka berada. Namun dokter itu hanya diam dan tetap menjahit luka pada perut Ray. Sekeluarnya dari ruang perawatan, Emil segera menghampiri Ray. Rencana pertama mereka gagal, tapi tak masalah karena mereka masih memiliki rencana cadangan. Ray meminta Emil untuk mengumpulkan beberapa benda seperti pulpen dan juga kacamata. Lalu Ray merakit semua benda itu untuk menjadi petunjuk agar mereka bisa mengetahui lokasi mereka saat ini. Ray merakit benda itu secara diam-diam, namun hal itu tak luput dari perhatian Hobbs dan juga Drake. Sehingga Ray pun dipukul dan dibawa secara paksa untuk bertemu dengan Hobbs. Ray membuat kesepakatan dengan Hobbs bahwa ia akan memberitahukan informasi tentang Victor Mannheim padanya. Hobbs yang memang mengincar informasi itu pun menyetujuinya, namun dengan satu syarat. Jika Ray mengkhianatinya, maka Hobbs tak segan-segan untuk membunuh Ray. Setiap hari Ray bertemu dengan Hobbs untuk menyampaikan informasi tentang Victor Mannheim yang ia dapatkan dari Emil. Informasi yang diberikan Ray tentunya adalah informasi palsu. Selama Ray masih berada di tempat itu, ia merencanakan misinya untuk keluar dari penjara bersama dengan Emil. Ray juga melibatkan seorang napi lainnya yang bernama Jave untuk ikut dalam rencananya. Jave adalah musuh Emil selama berada di dalam penjara, sehingga jika mereka bekerja sama, Hobbs dan pengawalnya pasti tak akan curiga. Emil memberikan benda hasil rakitan Ray pada Jave. Rencana dimulai ketika Jave berbicara dengan Hobbs. Jave berkata pada Hobbs bahwa ia mengetahui ada napi yang ingin melarikan diri. Hobbs pun tertipu oleh pengakuan Jave. Mereka membuat kesepakatan. Jave akan memberitahu siapa napi itu kepada Hobbs jika Hobbs mengizinkannya untuk berdoa kepada Tuhannya tepat di bawah langit malam. Hobbs pun mengabulkan permintaan Jave. Di tengah malam, Jave sudah berada di tempat yang ia inginkan. Jave berpura-pura berdoa ketika ada petugas yang mengawasinya. Namun saat petugas itu tak mengawasinya, Jave segera mengeluarkan sebuah benda dari bajunya lalu mengikuti perintah sesuai perkataan Ray. Keesokan harinya, Jave memberikan benda itu secara diam-diam pada Ray. Ray menyimpulkan informasi yang ia dapatkan untuk menebak di mana tepatnya mereka berada, dan tebakan Ray jatuh pada Laut Maroko. Walaupun hanya tebakan, Laut Maroko adalah satu-satunya tempat yang sesuai dengan keadaan mereka saat ini. Rencananya selanjutnya adalah mendapatkan bantuan dari luar. Emil berkata bahwa dia memiliki seorang teman yang berhutang padanya. Ray kemudian bertanya bagaimana caranya untuk menghubungi teman Emil itu. Satu-satunya harapan mereka adalah Dr. Kyrie, dokter yang selama ini mengobati para napi. Ray menekan dokter itu dengan mengingatkannya pada sumpah dokter yang diucapkan oleh setiap dokter. Dr. Kyrie segera menyuruh pengawal untuk membawa Ray pergi. Dr. Kyrie tampak bimbang. Ia merasa terbebani secara moral sehingga ia memutuskan untuk memanggil Ray untuk kembali ke ruangannya. Dokter itu berpura-pura memeriksa keadaan Ray. Ia menyetujui permintaan Ray dan bersedia membantu Ray. Dr. Kyrie mengirimkan pesan kepada teman Emil untuk datang menyelamatkannya, dan tak lupa dokter itu juga memerintahkan teman Emil untuk membawa perlengkapan senjata. Setelah semuanya sudah berjalan lancar, saatnya mereka beraksi. Jave membuat kerusuhan di penjara sehingga membuat para petugas harus turun tangan memisahkan mereka. Kerusuhan itu dimanfaatkan oleh Ray untuk menjalankan aksinya. Pertama-tama, Ray memukul seorang petugas hingga petugas itu tak sadarkan diri, lalu mengambil semua senjatanya. Tak lupa, Ray juga mengajak Jave dan Emil untuk pergi bersamanya. Ray membuka sebuah kamera CCTV yang terhubung pada seluruh kamera pengintai yang ada di sana agar Hobbs dan pegawainya tak bisa melihat gerak-gerik mereka. Sebelum itu, Ray meminta Emil dan Jave untuk tersenyum manis lalu merusak CCTV itu. Saat mereka sudah ingin pergi, sayangnya Hobbs sudah lebih dulu menutup seluruh akses keluar. Kabar buruknya lagi adalah Ray tidak mengetahui bahwa gerak-gerik mereka masih bisa dilacak oleh Hobbs melalui pendeteksi gerak. Hobbs memerintahkan Drake untuk mengurus Ray dan dua temannya. Maka terjadilah aksi tembak-menembak antara Ray dan juga para pengawal Hobbs. Untungnya Ray dan Emil sudah memiliki senjata, namun berbeda dengan Jave yang tak memiliki apa-apa. Jave pun tertembak tepat di perutnya. Melihat itu, Ray dan Emil membawa Jave pergi menuju sebuah ruangan lalu mengunci pintu rapat-rapat. Ray kemudian menyadari bahwa pergerakan mereka masih bisa dideteksi oleh Hobbs dan Ray pun merusak alat pendeteksi itu. Dalam keadaan genting ini, Ray masih bisa berpikir. Ia berencana untuk menemukan ruangan mesin untuk mematikan seluruh aliran listrik di penjara itu. Ray kemudian meminta Emil dan Jave untuk menaiki tangga yang ada setelah ia berhasil mematikan seluruh aliran listrik. Ray kemudian menghampiri Jave dan memberikannya pistol yang ia miliki lalu ia pergi. Setelah kepergian Ray, kini hanya tersisa Emil dan juga Jave.
Emil mengajak Jeff untuk menaiki tangga bersamanya, tapi Jeff menolak. Ia berkata bahwa sebentar lagi akan meninggal. Emil tetap memaksa Jeff untuk ikut pergi bersamanya, tapi Jeff kembali menolak dan meminta Emil untuk memberikan pistolnya. Maka Emil pun pergi tanpa Jeff, dan ruangan yang ditempati Jeff kini sudah didobrak oleh para pengawal. Jeff kemudian menembak orang-orang itu, namun sayangnya Jeff mendapatkan lebih banyak tembakan. Ketika Jeff sudah tak berdaya, datanglah Hobbs menembaknya hingga Jeff pun meninggal dunia. Di sisi lain, Ray yang pergi menuju ruang mesin bertemu dengan Drake. Drake menembak ke arah Ray namun tak mengenainya sama sekali. Ray yang tak memiliki senjata memberanikan diri untuk berkelahi dengan Drake menggunakan tangan kosong. Drake sempat mengeluarkan sebuah pisau namun Ray segera menjauhkan pisau itu. Ray kemudian menggunakan besi yang ada di dekatnya untuk mendorong Drake hingga terjatuh ke tangga. Setelah melihat Drake yang kini tak berdaya, Ray melanjutkan perjalanannya. Di ruangan mesin, ia hanya menemukan satu penjaga. Hanya dengan satu kali tamparan, penjaga itu pun pingsan. Ray kemudian mengotak-atik komputer dengan sangat cepat, lalu listrik di penjara pun mati dan Emil segera pergi dan keluar dari tempat itu. Tepat saat Emil berhasil keluar, helikopter datang dan menyerang para awak kapal. Emil berlari sekuat tenaga untuk sampai secepatnya ke helikopter itu. Saat ia sudah berada di helikopter, salah satu anggota timnya tertembak. Emil segera menggantikan posisi anggota itu dan mulai menembak. Sedangkan kini Ray sedang berusaha sembunyi dari Hobbs dan para pengawal yang mengepungnya. Ray bersembunyi di tangki air yang kebetulan sedang kosong. Namun saat Hobbs menyalakan mesinnya kembali, tangki air itu mulai berisi air. Ternyata Ray sudah mengatur semuanya. Tangki itu membuat sebuah penyetelan ulang sehingga air yang berada di dalam tangki keluar ke lautan bersamaan dengan Ray yang ikut terlempar keluar. Ray segera berenang ke permukaan laut dan Emil yang melihat Ray segera memberikan tangga dari atas helikopter. Hobbs mengetahui rencana Ray. Ia segera menyusul Ray dengan membawa lebih banyak pengawal. Saat menaiki tangga, Ray mendapatkan serangan. Ray pun meminta Emil untuk memberikannya senjata. Emil melempar senjata itu lalu Ray menangkapnya dan menembak ke arah kapal. Hobbs pun ikut menembak. Tembakannya tepat mengenai dada Emil. Tak hanya itu, Hobbs juga menembak salah satu tali tangga yang dinaiki Ray. Ray kemudian balik menembak dan tembakan Ray mengarah pada tangki yang berisi minyak dan tangki itu pun meledak dan membakar tubuh Hobbs. Scene lalu berpindah menampilkan Ray dan Emil yang kini berada di tepian pantai. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil dan keluar seorang wanita cantik. Wanita itu adalah Jessica Miller, agen CIA sekaligus putri Emil. Ray pun terdiam, lalu ia tersadar bahwa Emil hanyalah nama samaran. Emil bernama asli Victor Meinheim dan ternyata orang yang dicari oleh Hobbs selama ini ada di penjaranya. Jessica kemudian menjelaskan pada Ray bahwa ia mengirim Ray untuk menyelamatkan ayahnya yang terjebak dalam penjara. Yang pada akhirnya mereka berdua bersama-sama terjebak karena Lester mengkhianati Ray. Setelah bertemu kembali dengan Abigail, mereka merencanakan sesuatu untuk menghukum Lester. Saat Lester masuk ke dalam mobilnya, Hus segera membius Lester. Ketika Lester terbangun, pakaiannya sudah terlepas. Lester menjadi panik karena ia tak tahu di mana ia berada. Ternyata Lester berada di dalam sebuah kapal besar yang akan membawanya ke suatu tempat. Setelah membereskan seluruh pekerjaannya, Abigail menawarkan pekerjaan baru lagi pada Ray. Namun Ray menolaknya karena untuk sementara waktu Ray ingin menghabiskan waktunya bersama Abigail. Dan film Escape Plan 1 pun selesai. Gimana guys aksi Ray Breslin dalam meloloskan diri dari penjara? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan ambil resiko atau kehilangan kesempatan. Dadah.